Banyak yang bilang, "Aku cinta kamu," tapi sebenarnya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Seringkali yang dibilang cinta itu datang dari luka, ketakutan, atau kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Sehingga hubungan akan menjadi cermin dari luka yang belum disembuhkan. Cinta yang sesungguhnya itu nggak datang dari luka, tapi dari keinginan untuk berbagi. Karena dia udah mencintai dirinya sendiri, sehingga dia siap untuk mencintai orang lain. Karena kita nggak bisa berbagi dari gelas yang kosong. Cinta yang sesungguhnya itu akan terasa aman dan bisa membuat pasangan bertumbuh bersama menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Kadang yang kita kira green flag, sebenarnya itu adalah red flag. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai cinta yang datang dari luka dan cinta yang sesungguhnya, agar kamu menjadi lebih sadar dan bisa mengetahui mana luka, mana cinta, sehingga kamu dan pasangan bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Kalau misalnya ada yang bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, atau aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu, kedengarannya romantis ya. Tapi sebenarnya itu cinta yang datang dari luka. Kalau kamu ngerasa dunia kamu tuh semuanya tentang dia, kamu nggak punya kehidupan lain di luar kehidupan kamu dengan dia, kamu ngerasa kehilangan jati diri kalau misalnya lagi nggak sama dia, kamu ketakutan berlebihan kalau ditinggalin sama dia, itu adalah tanda dari ketergantungan emosional, bukan cinta yang sesungguhnya. Meskipun kamu dan pasangan saling mencintai, bukan berarti kalian harus menggantungkan seluruh kehidupan kalian satu sama lain. Karena kalian tetap harus punya identitas masing-masing, harus punya kehidupan sendiri-sendiri. Karena pada akhirnya, kehidupan kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Kamu nggak bisa melimpahkan tanggung jawab kamu kepada pasangan kamu. Ketergantungan emosional ini benar-benar nggak sehat. Karena kamu sendiri pun jadi nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya kalau misalnya kamu nggak lagi bareng sama dia. Dan itu akan menimbulkan siklus ketergantungan di mana kalian nggak bisa hidup kalau nggak bareng satu sama lain. Selanjutnya, keinginan untuk mengubah atau memperbaiki pasangan. Dengan dalih ini yang terbaik untuk pasangan. Kamu ingin agar pasangan kamu menjadi versi terbaik dirinya. Kamu ingin pasangan kamu berubah menjadi lebih baik. Sekilas ini kedengeran green flag ya. Jadi kayak pasangannya itu support untuk pertumbuhan pasangannya yang lain. Tapi seringkali ini berubah menjadi manipulasi halus karena kamu tidak membiarkan pasangan kamu menjadi dirinya sendiri, tapi kamu membentuk dia agar sesuai dengan keinginan kamu. Kamu dorong pasangan kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi, tapi sesuai dengan standar yang kamu mau, agar bisa lebih cocok dengan kamu. Misalnya kamu punya pasangan yang introvert, sedangkan kamu ekstrovert. Jadi setiap kali libur kerja, kamu harus keluar ketemu teman-teman banyak, terus kamu juga ingin pasangan kamu bisa seperti itu. Sedangkan dia butuh untuk nge-recharge energinya dengan sendirian. Kamu paksain dia untuk ikut sama kamu, terus-terusan bareng sama kamu, dan kamu bilang, kayaknya kamu harus belajar deh untuk bisa lebih banyak ngobrol sama orang. Karena sosialisasi itu penting, aku peduli sama kamu, ini juga baik untuk kamu, dan lain sebagainya. Tapi apakah kamu benar-benar menginginkan itu untuk dia? Atau untuk kamu? Atau misalnya, kamu adalah seorang workaholic, sedangkan pasangan kamu adalah tipe yang santai. Terus ketika weekend, kamu sering ngeliat pasanganmu lagi santai-santai aja gitu. Sedangkan kamu ngerasa kalau sebagai manusia tuh harus selalu produktif. Jadi kamu nggak tahan ngeliat pasangan kamu cuman leyeh-leyeh doang di kasur, terus kayak nggak produktif. Akhirnya kamu bilang sama dia, kayaknya kamu harus lebih giat deh. Kamu kan bisa mengerjakan sesuatu yang produktif daripada kamu ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat. Kamu habisin waktu weekend kamu cuman untuk tiduran, untuk main game, dan lain sebagainya. Kamu mencoba untuk memperbaiki pasangan kamu agar dia bisa lebih bekerja keras, agar dia bisa lebih produktif. Dan ketika pasangan kamu juga udah effort untuk melakukan itu, tapi kamu tetap ngerasa nggak puas, karena kamu ngerasa yang dia lakukan itu nggak sesuai dengan standar kamu. Jadi sebenarnya ini adalah keinginan kamu untuk merubah agar kamu bisa merasa puas, agar dia sesuai dengan keinginan kamu. Tapi sebenarnya ini nggak sehat. Kalau kamu ingin pasangan menjadi versi terbaiknya, yang harus kamu lakukan adalah memberi dukungan, bukan mengontrol. Dan itu harus datang dari keinginannya sendiri, bukan dipaksakan oleh kamu. Kamu bisa memberi saran, tapi kamu juga harus memberi dia ruang untuk belajar dan memutuskan dengan caranya sendiri, bukan versi ideal menurut kamu.
Karena tanpa kita sadar banyak perempuan yang mothering, jadi bersikap seolah-olah dia adalah ibunya bukan pasangannya. Kadang laki-laki itu nggak mau diatur-atur kayak gini, tapi cukup disupport agar dia bisa menjadi versi terbaik dirinya. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan semuanya untuk pasangan, tapi dengan mengorbankan diri sendiri. Kamu rela ngasih apapun untuk pasangan, kamu rela berkorban untuk dia. Misalnya kamu sampai rela nggak makan demi kamu bisa membelikan hadiah buat dia. Atau misalnya kamu rela seharian begadang terus karena kamu mau bantu kerjaan dia. Pokoknya semua kamu usahakan. Kelihatannya kayak heroik ya. Wah, baik banget nih. Rela berkorban untuk orang lain. Tapi sebenarnya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Karena itu datang dari keinginan untuk dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu seringkali datang dari harga diri yang rendah. Sehingga kamu merasa tidak layak dicintai kalau misalnya kamu tidak memberi. Sampai di satu titik kamu merasa capek karena kamu terus-terusan memberi tanpa kamu mendapatkan. Ini jelas merugikan kamu karena kamu terus-terusan ngasih tapi nggak nerima. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa merugikan pasangan kamu. Karena belum tentu sebenarnya dia pengen dikasih terus-terusan. Dia juga bingung gimana cara balesnya ke kamu. Dia jadi merasa bersalah kalau misalnya nggak bisa ngasih sebanyak kamu. Biasanya kalau misalnya udah capek banget akan keluar kata-kata, aku udah ngasih kamu semuanya, tapi kenapa balasannya ini? Tapi kan sebenarnya memang nggak ada yang mengharuskan untuk kamu ngasih sebegitu banyak sampai mengorbankan diri kamu sendiri. Cinta yang sesungguhnya itu harusnya seimbang antara memberi dan menerima. Jadi nggak ada yang condong ke salah satu aja. Yang selanjutnya adalah menganggap semuanya baik-baik aja. Mungkin kamu pernah bilang kalau hubungan kamu tuh baik-baik aja. Kamu merasa bangga karena kamu jarang berantem sama pasangan. Tapi sebenarnya kamu sering menghindari konflik demi menjaga hubungan tetap baik-baik aja. Kalian nggak pernah ngobrolin hal-hal sulit karena takut hubungan menjadi rusak. Setiap ada masalah, kamu dan pasangan cuman diem-dieman aja, dan besoknya akur lagi tanpa membicarakan masalah yang sebelumnya. Dan bertindak seolah-olah semuanya baik-baik aja, nggak ada yang salah. Tapi tahu nggak, itu bisa menjadi bom waktu. Karena kalian sama-sama nggak tahu kebutuhan kalian, perasaan kalian kayak gimana, akhirnya hubungan itu berjalan tanpa kejujuran. Dan akan ada masanya di mana itu semua bisa menjadi meledak. Dan kalian bisa kaget betapa banyaknya masalah kalian yang selama ini dianggap baik-baik aja. Cinta yang sesungguhnya itu bukan berarti nggak ada konflik. Kalau nggak ada konflik, itu ya nggak sehat juga sebenarnya. Karena kan namanya manusia pasti ada perbedaan. Ada emosi juga, ada perasaan, ada kebutuhan yang harus dibicarakan. Dan itu memang sulit. Tapi, untuk bisa membangun hubungan yang sehat dengan pasangan, kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa membicarakan hal-hal yang sulit. Kita nggak bisa expect kalau misalnya hubungan akan menjadi baik-baik aja kalau kita terus menyepelekan perasaan atau kebutuhan diri sendiri maupun pasangan. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk memiliki. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara keinginan untuk memiliki dan keinginan untuk bersama. Perbedaannya mungkin tipis kalau misalnya kita nggak peka. Misalnya ada orang yang benar-benar menunjukkan bahwa dia menginginkan dan mencintai kamu. Dia bisa banget membuat kamu merasa spesial, walaupun kalian baru kenal. Sebenarnya itu red flag, karena cinta itu bisa tumbuh ketika kita udah benar-benar mencintai satu sama lain. Kalau misalnya baru kenal aja dia udah kayak terobsesi dengan kamu, ingin memiliki kamu, berarti itu bukan cinta, itu cuma obsesi sesaat aja. Fokusnya itu ingin memiliki kamu, bukan mencintai kamu. Sehingga dia love bombing di awal, dan kalau misalnya dia merasa kamu udah masuk perangkap dia, dia bisa berubah menjadi manipulatif dan overprotective. Jadi harus hati-hati ya. Nah itu dia yang kita kira cinta, tapi sebenarnya cinta yang sesungguhnya itu kebalikan dari itu. Jadi untuk membangun cinta yang sesungguhnya, hubungan yang sehat, itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, sehingga ketika kita udah merasa utuh, kita siap untuk berbagi dengan orang lain. Kita siap untuk mencintai orang lain. Kita siap untuk bisa bersama mereka, bertumbuh bersama menjadi lebih baik lagi.
Jadi hubungannya akan terasa lebih aman dan sehat. Cinta yang sesungguhnya itu kamu tetap bersama dia, tapi kamu nggak kehilangan identitas ketika dengan dia maupun ketika tidak bersama dia. Tetap menjadi diri kamu sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan kamu sendiri. Kamu juga nggak akan mencoba untuk merubah pasangan kamu, ingin dia menjadi sesuai dengan keinginan kamu, karena kamu mencintai dia apa adanya, mencintai versi dia yang asli. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada kebiasaan buruk dan lain sebagainya, itu dibiarkan. Tapi tetap dikomunikasikan dan dukung pasangan untuk bisa menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Menggunakan cara dia dan keinginan dia, bukan paksaan dari kamu atau versi ideal menurut kamu. Lalu kamu juga nggak harus mengorbankan diri kamu sendiri, karena cinta yang sesungguhnya itu harus berjalan seimbang antara menerima dan juga memberi. Maksudnya bukan yang benar-benar transaksional banget ya, tapi kamu pasti tahu sih dinamikanya gimana, terlalu banyak memberi ataupun terlalu banyak menerima. Dan cinta yang sesungguhnya juga harus ada keterbukaan, harus bisa ngobrol hal-hal yang sulit, mencari solusi bersama, dan juga ketika kamu mencintai seseorang, bukan berarti kamu bisa memiliki dia sepenuhnya, karena memang itu bukan punya kamu. Kalian menjadi pasangan itu hanya untuk menjadi tumbuh bersama, saling support satu sama lain, memberikan yang terbaik satu sama lain. Semoga dari sini bisa semakin aware dengan hubungan yang sebenarnya tidak sehat, tapi terlihat seperti sehat, terlihat seperti itu adalah cinta. Oke, sekian aja kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!